Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini hari Minggu. Jadi memang saya biasanya cuma punya waktu di hari Minggu untuk mengisi waktu luang kesibukan saya. Kali ini akan saya ulas detail tentang ilmu bandarmologi. Sebenarnya kalau kita lihat di pasaran, ilmu bandarmologi sebenarnya sudah banyak yang bahas. Tapi kalau kita lihat di seminar-seminar, angkanya fantastis atau jutaan. Kali ini saya akan membagikan suatu ilmu bandarmologi di saham yang itu free. Kalau di tempat lain pasti mahal. Tapi poinnya sama aja tanpa mengurangi ilmu yang ada. Karena ini pembahasannya terlalu detail, maka saya bagi menjadi beberapa bagian. Kali ini mungkin saya akan menjelaskan filosofinya bandarmologi, sifat-sifatnya seperti apa, karakternya bagaimana. Nanti terkait teknis detail masuknya, cara membacanya bagaimana, terus titik masuk sama titik B-nya bagaimana, nanti akan saya bahas mungkin pada bagian-bagian yang lain. Oke, menyingkat waktu. Oh ya, jangan lupa like and share dan subscribe biar tidak ketinggalan video saya, terutama nanti yang di bagian kedua. Karena nanti di bagian kedua dan ketiga ini nyambung dari bagian pertama. Agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi. Saya anggap ini sebagai bagian dari berbagi. Oke, lanjut saja. Ilmu bandarmologi. Jadi bagian 1, bandarmologi itu ada sesuatu filosofinya. Kata kita lihat itu ada 3 bagian. Bagian 1 adalah retail, bagian 2 ada bandar, bagian 3 adalah PSP. Ini adalah 3 bagian yang selalu ada sih, harusnya selalu ada di setiap saham atau stok. Dan ini memerankan bagiannya masing-masing, punya ciri masing-masing. Misal kita bicara tentang retail, ya kita tahu retail kemungkinan masyarakat atau PT yang secara market, cara belinya itu sporadis. Jadi tidak ada yang mengarahkan dia beli saham tertentu mengikuti harga atau mengikuti market atau mengikuti news. Sedangkan bandar itu adalah posisi yang menggerakkan suatu saham dengan catatan dia menjadi yang dominan. Kenapa dia harus dominan? Karena di situ harga akan bisa diatur. Kalau teori dasarnya volume dia pegang, dia bisa mengatur. Kalau dia mau menekan harga turun, posisi opernya dibanyakin, posisi bid dipancing ke bawah. Ataupun sebaliknya, apabila dia mau dinaikkan posisi bidnya, posisi beli ditebalin, posisi oper dijaga. Jadi nanti ini bisa terjadi transaksi sendiri. Nanti di bagian kedua akan saya jelaskan lebih detail, dan itu gampang sebenarnya, sesuatu yang mudah dan semua bisa kita pelajari. Kemudian ada PSP. PSP ini pemegang saham pengendali yang bisa menjadi bagian dari bandar ataupun tidak, atau dia berdiri sendiri. Misal pemilik yang lebih fokus setelah dia dapat RI digunakan untuk modal kerjanya tanpa dia intervensi ke harga pasar, bisa jadi PSP. Atau juga PSP yang bertindak sebagai bandar, artinya setelah dapat RI dia mau menaikkan harganya, harga dari saham tersebut bisa dikendalikan naik atau turun kalau dia berfungsi sebagai bandar. Jadi secara umum ada tiga tubuh inti di dalam filosofi bandar tersebut. Filosofi yang lain, adakah yang jual rugi, benjok, asabri, dapen? Nah, ini saya buat jauh sebelumnya, kurang lebih ya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dalam
saya memberi share materi ke grup saya. Jadi kalau kita lihat saat ini memang bisa jadi rugi, dengan ada satu catatan yang sulit dihindari dalam saham atau dalam bagian ilmu bandarmologi apabila sudah berkaitan dengan hukum. Jadi harga itu tanpa bisa kita kendalikan, tanpa bisa kita ikuti, tiba-tiba bisa turun tajam, digembok dan lain-lain. Namun secara garis besar umumnya bandar akan berusaha untuk mendapat untung. Semakin besar effortnya dia, dalam arti effort ini biaya yang dia keluarkan untuk mengakumulasi, akan semakin besar saham itu atau peluangnya semakin besar untuk dinaikkan. Terus kedua, kalau kita melihat teknikal, itu kalau kita bicara teknikal, kita melihatnya ke depan dengan cara melihat transaksi sebelumnya, atau kita bisa melihat tren posisi akumulasi, tren posisi dia menjual, atau tren posisi dia buyback. Itu bisa dilihat di dalam ilmu teknikal. Kalau bandarmologi, filosofinya lebih melihat ke belakang dan hari ini aja. Kenapa kita melihat belakang dan hari ini? Karena di dalam data nanti di bandarmologi itu kita bisa melihat transaksi yang ada. Kalau ini bisa dilihat terbuka pada saat ini. Nanti memang ke depan ada wacana kode broker mau ditutup. Sebenarnya ini memang agak sulit nanti di bandarmologi, tapi kalau kita lihat di akhir sesi masih bisa dimunculin, ya masih bisa kita baca, atau kita bisa melihat dari volume juga bisa. Karena syarat dalam bandarmologi itu selain ada broker, ada volume yang dibentuk. Volume dibentuk ini bisa diakumulasi, bisa dilihat di dalam proses akumulasi dan distribusi. Kemudian kalau kita bicara fundamental, kita perlu, jadi di dalam saham untuk mengamankan, misal dari tingkat resiko rekan-rekan, misal saya masuk bagian daripada yang bukan risk taker, ya kita cari saham yang ada bandarnya tapi di fundamental yang bagus. Dalam arti fundamental bagus ini ada tingkatannya. Salah satu tingkatannya misal kita melihat valuasi harganya bagus, baik, dilihat dari nilai bukunya atau PBB yang umumnya dipakai, atau kita bisa melihat PER. Nah, kita bisa melihat fundamental dari misal penjualan dan lain-lain. Ini sebagai pelengkap di dalam analisa bandarmologi. Jadi di dalam analisa bandarmologi dia merangkai ini semua. Sebenarnya ada satu lagi tapi masih saya pelajari, yaitu teknikal yang digunakan oleh bandar. Ini nanti suatu saat akan mungkin saya sampaikan. Terus kemudian ada banyak pertanyaan, kenapa fundamentalnya bagus, harganya sideways atau bahkan turun. Mungkin kalau kita lihat contoh saat ini, ya, kita ambil sampel, misal kita ngambil sampel UNPR kan tidak bisa diragukan lagi lah, ini benar-benar tidak bisa diragukan lagi bahwa dia terkenal, ya terkenal. Posisi harganya yang dulu PBB dihargai mahal dan mahal-mahal, artinya dia dinilai selayaknya saham yang berfundamental bagus, toh akhirnya juga turun terus. Nah, ini kalau kita nanti lihat di detailnya nanti kelihatan bahwa siapa yang berperan dalam menurunkan saham ini. Dan suatu ketika, saya yakin suatu ketika nanti ada titik di mana proses buyback dari bandar itu akan dilakukan. Nanti di next video akan
Kita lihat kalau nanti saya ketemu posisinya buybacknya akan kita masuki. Umumnya kalau saham itu dia diturunkan tajam, pada suatu ketika yang akan mengangkatnya itu adalah bandar yang menurunkan tersebut. Terus kita lanjut lagi, kenapa EPA bagus harga sideways atau turun. Nah, terus pertanyaan kedua yang sering muncul adalah saat breakout, maksudnya posisi ada berita bagus, laba perusahaan naik, bukannya harganya itu mengikuti tren naik, mengikutinya, tapi dia tidak naik, dia malah turun. Nah, ini sering terjadi. Padahal di titik-titik itu secara teori fundamental ya dia harusnya naik, karena BBB-nya pasti akan turun, BER-nya akan turun. Nah, tapi di situ malah turun, harganya malah turun. Kayak kemarin berita di UNPR, labanya naik, harga sahamnya malah turun. Kenapa? Kalau kita lihat detail nanti, disitulah titik-titik kadang bandar bisa punya time frame untuk keluar. Jadi ada volume, dia bisa keluar. Kemudian ya ini sama tadi, kalau harga naik, harga turun, ya bisa di situ timbul bandar masuk ataupun bandar keluar. Kemudian sifat-sifat bandar, ini memang ada beberapa yang update, tapi saya rasa masih cukup. Kalau saya lihat ini posisinya yang 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih sama. Misal sifat-sifat bandar harus kita ketahui dulu. Umumnya ada YZ, ada TP, ada KK. Nah, nanti bisa lihatnya di mana, di transaksi. Coba nanti rekan-rekan amati aja saham mana yang biasanya broker ini muncul, terus harganya bagaimana. Di transaksi akan muncul itu posisi dia buy, posisi dia sell. Secara umum sifat bandar kalau saya kelompokkan, ada YZ, ada TP, ada KK. Nah, ini biasanya TikTok artinya dia beli, dia sell, dia beli, sell, bisa dalam satu hari atau hari esoknya. Kemudian ada bandar lain yang dia sifat simpannya lama, misal AK, BK, RX, ML, CS. Nah, ini biasanya asing, tapi jangan terkecoh sama asing, karena kalau posisi asing lokal itu kalau kita hanya melihat dari broker langsung, broker summary, posisi misal warnanya merah, dia asing, belum tentu, karena ada beberapa yang AKCS itu kodenya AKCS tapi dia terbacanya lokal. Ini bisa nanti dilihat di slide-slide, kalau pada running text akan kelihatan. Yang tidak bisa dikelabui adalah prosesnya, proses akumnya atau proses dia intervensi untuk menaikkan atau akumulasi, ataupun dia proses dalam TP atau dia mulai menjual, itu akan terlihat. Kemudian ada bandar-bandar lokal kuat lain seperti FS, XA. Ini di zaman-zamannya, pada zaman Master BT, Master HH, biasanya mereka pakai ini. Tapi ada beberapa yang tidak aktif lagi, namun masih ada beberapa yang aktif. Contoh misal AP, MG, AIPO ini masih. Biasanya dia hanya megang saham-saham tertentu. Nanti kelihatan, treatmentnya kelihatan, posisi dia masuk di mana, nanti akan, ya itu aja dia yang dominan. Kalau kita tarik secara broker sumur yang panjang, akan kelihatan mana yang akumulasi, mana yang distribusi. Itu kita perlu memetakan ini. Tujuannya adalah agar kita tahu proses pengambilan keputusan, posisi kita hold apa kita TP. Kita bisa mengikuti broker yang ada. Terus kemudian ada juga sifat bandar yang bisa kita lihat, bandar dia tipe buyback saham. Melihat batas waktunya, dalam arti misal ada berita news tentang buyback saham, misal kalau di PD, kalau kita lihat ini ada di saham-saham kayak
NPMX, ADI, SRTG, dari Master U dia biasanya pakai ini. Atau kalau kita lihat di Samber PT, di Master V juga pakai HP. Ada juga yang di Bepin dia pakai RF. Ini kelihatan. Jadi pada posisi, kalau tipenya juga nanti akan terlihat bahwa pada saat dia masuk harga tidak akan naik, malah cenderung di tanah stagnan. Namun kurang lebih kalau ini dia buyback biasanya itu saham-sahamnya yang bergerak di long antara 3 sampai 6 bulan. Kalau nanti bisa dicek aja saham-saham kayak Bebik, Bepin, BRPT, MPMX itu ada siklus gelombangnya yang bisa diikuti. Terus yang lain bandar juga bisa masuk melalui FA, misal untuk penggeraknya dia mengambil saham-saham yang berfundamental bagus, dia ngambil di sini. Terus ada bandar lain yang masuk melalui teknikal, MACD, moving average, di mana titiknya dia golden cross mulai diangkat, titik-titik di mana itu bisa kebaca di teknikal. Memang itu poin-poinnya bisa diambil di situ. Nanti kalau posisi yang lain ada teknik lebih detail, ada lagi kalau kita bicaranya lebih ke arah time frame yang lebih pendek harian juga bisa. Terus bandar yang masuk lewat ganti baju nego ini bisa. Misal kalau kita lihat di reguler yang muncul misal adalah AKBK, terus kemudian AKBK ini dia transfer lewat nego ke broker lain. Ini juga tetap bisa kita baca lewat tools yang ada, juga bisa kita lihat proses nego ini bisa kita lihat. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk dianalisa, mudah untuk dianalisa. Terus ada bandar yang masuk lewat corporate action yang kemarin sempat saya bahas, salah satunya adalah ini yang kemarin saya bahas adalah baca. Nah itu nanti akan kelihatan pada saat sekarang. Pada video sebelumnya saya sebutkan bahwa baca itu akan mengalami sideways dia kurang lebih di 400, dan kalau kita lihat kemarin memang harganya turun dengan 400 naik lagi rata. Saya tidak berharap posisi naik dalam waktu dekat, karena biasanya kalau dia RI dengan kondisi ada nanti akan kelihatan kalau posisinya mau ada stand buyer dan harapannya mau dimakan semua, artinya harga akan cenderung ditahan atau turun karena mereka menebus supaya tidak ada retail yang masuk. Nah setelah nextnya itu yang akan kita lihat. Ini dengan catatan bahwa memang benar-benar terserap sempurna posisi ini saham-saham publik malah diambil, ini malah ibaratnya terserap sempurna. Nanti kita bisa lihat di next, akan saya bahas juga, bisa saya buat video kan ulasan tentang RI tersendiri. Kemudian syarat-syarat bandar adalah ada yang namanya matahari plus bulan, ada pengepul, penjual, dan motor. Jadi kalau kita lihat posisi di pasar, transaksinya itu akan kebaca. Jadi dia beli waktu dia kumpul dia masukkan ke nego ke pengepul. Jadi punya fungsi masing-masing. Jangan umumnya posisi bandar itu tidak menggunakan satu broker, ada yang 10 broker, ada 3, ada 5. Cuma pada saat transaksi nanti kelihatan mana yang tugasnya sendiri-sendiri, pengepul, penjual, motor. Kalau pengepul artinya dia yang ngumpulin, penjual itu adalah afiliasi untuk intervensi supaya misal pada proses akumulasi tidak naik, dia akan muncul sebagai yang menjual, nanti ada yang ngumpulin. Jadi pengepul akan mengambil alih daripada afiliasinya yang menjual, dan retail-retail yang dirasa dia misal CL gitu atau dia TP dikumpulkan. Kemudian nanti pada saat motor, artinya pada saat sudah terjadi akumulasi, nanti motor inilah yang nanti broker-broker tertentu yang lewat motor akan menggerakkan saham. Bisa kita lihat nanti di konsistensinya. Jadi kita bisa melihat loh, apa bisa pengepul, penjual, gimana cara melihatnya? Dilihat dari konsistensinya, anggaplah 3 hari. Jadi di saham tertentu kalau yang muncul itu lagi dalam 3 hari, yang dia bisa beli 10.000 lot, disesuaikan harganya ya, harga apreknya dia beli dijaga, maksudnya harga jagaannya kelihatan, bukan sporadis.
kita bisa tahu mana yang bandar mana enggak. Kemudian aspek mereka di bawah harga pasar ini adalah target, ciri-ciri supaya dia bisa menjual nanti di atas. Misal harganya lagi tinggi, dia akan ini mengakumulasi dulu supaya upreknya turun, bisa seperti itu. Atau kalau enggak, kalau dia upreknya udah tinggi, nanti settingannya adalah dia akan menjual. Kemudian proses lain adalah tadi yang itu, dia bisa ganti baju. Jadi bandar ini ilmunya psikolog, bisa variabel, tapi bisa dibaca. Jadi sesuatu yang bisa dianalisa, dan selama ini bisa analisa. Cuma memang kelemahan dari bandarmologi tadi ada. Nah, ini saya akan bahas kekurangan bandarmologi itu ada. Kalau dia ganti baju akan sulit. Ya, mungkin akan kita analisanya lebih lama, tidak semudah, tapi ya umumnya akan ganti baju untuk mengecoh. Terus ada news, ada CA. Nah, ini kalau ada news jelek gitu atau corporate action, bisa lama nih prosesnya, akumulasi atau distribusinya bisa banyak. Terus kemudian harus detail melihat pola itu ada banyak, pola-pola itu ada banyak yang bisa kita lihat, pola-polanya seperti apa. Ada pola gelombang, ada pola tangga, ada pola datar, sideways, naik, terus ada pola zigzag. Itu ada banyak pola. Umumnya mereka memakai pola yang sama karena memang karakternya sama, yaitu kalau seseorang itu kan karakternya sama, ya begitu pula kalau dianalisa bandar, dia akan karakternya sama. Kelemahan lain adalah kita harus cek rutin harian, walaupun misal di malam hari, tidak harus di pas proses berjalan ya mungkin sesekali untuk melihat siapa di baliknya yang beli baik, tapi kita bisa lihat di malam lewat broker summary-nya. Itu pun tidak perlu sampai makan waktu berjam, ya cukup 5 menit bisa kita lihat. Terus seberapa besar kita diuji ketahanan mental kita, ya nih nanti ada masa dimana dia naik turun, karena memang apalagi kalau proses harga itu dijaga. Nah, ini sebenarnya ada ilmu tersendiri nanti detailnya untuk mengantisipasi ini seperti apa kalau kita bicaranya trading harian. Terus kemudian ini saya ambil satu sampel. Kalau kita lihat saham ini kelihatan ini polanya adalah pola tangga, dia datar terus naik, terus datar lagi yang area blok hijau, terus naik lagi, terus datar lagi yang blok hijau, terus naik lagi, nanti ini datar lagi. Kalau kita lihat time frame-nya nih bisa dilihat ini 1 bulan lebih, 1,5 bulan. Ini dari Januari sampai Maret, hampir 2 bulan. Ini hampir 2 bulan. Ini kalau kita lihat sudah berjalan 1 bulan, bisa aja sampai September baru kemudian dia naik lagi up. Inilah yang biasanya kalau kita lihat ya bandar seperti ini posisinya. Jadi yang tadi saya sebutkan di awal ya bisa jadi seperti ini. Kalau kita lihat polanya, tapi polanya naik, ada pola yang dibaca. Nah, posisi kapan kita keputusan untuk men-sell bisa dilihat dari pada posisi pada saat dia menjual. Mungkin masih banyak yang akan saya ajarkan, tapi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bahasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena ini hanya bagian satu, masih banyak bagian lain, bagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, detailnya dan lain-lain. Demikian, semoga salam sukses untuk semua. Jangan patah semangat, setiap kegagalan mungkin adalah ujian untuk kita bisa berkembang dan mempelajari lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji, prihatin bagaimana Ji?